Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini kelas 11 KPR kita akan membahas tentang sterilisasi, desinfeksi dan juga dekontaminasi. Untuk pengertian sterilisasi adalah proses kegiatan menghancurkan atau memusnahkan semua mikroorganisme, termasuk spora dari sebuah benda atau lingkungan. Ya, jadi untuk memusnahkan mikroorganisme seperti kuman, bakteri dan juga virus. Bendanya itu misalkan ada yang dari stainless ya, apalagi alat-alat medis, terus kemudian plastik juga bisa, kain juga bisa loh ya. Jadi proses sterilisasi diperlukan sebagai kehidupan seperti bidang industri, obat-obatan dan juga bakteriologi. Dan jadi tujuannya adalah untuk meniadakan membunuh semua bentuk kehidupan jasad renik. Untuk teknik sterilisasi dapat dikerjakan dengan beberapa cara. Yang pertama cara fisika dan juga cara kimia. Untuk cara fisika ada beberapa metode dari radiasinya itu sendiri ya. Jadi dari gelombang elektromagnetik yang digunakan untuk radius UV, sinar gamma dan juga sinar X. Jadi untuk mekanisme sterilisasi itu sendiri dengan radiasi karena terjadinya tambahan energi yang cukup kuat menyebabkan terganggunya bahan bahwa merusak ikatan intramuskuler, misalkan ikatan atom, hidrogen dan juga DNA sel mikroorganisme tentunya. Nah, untuk makanan dan juga obat-obatan tidak boleh disterilkan karena menggunakan sinar gamma karena akan menyebabkan terjadinya perubahan struktur kimia pada makanan dan obat-obatan tersebut. Jadi memang khusus bukan untuk makanan, jadi khusus untuk benda-benda ya. Untuk metode pemanasan dengan air dan juga pengaruh tekanan. Jadi untuk pemasukan dilakukan hingga air mendidih. Organisme yang tidak berspora dapat dimatikan dalam tempo kurang lebih 10 menit. Tetapi ada beberapa berspora dapat juga mati. Untuk metode pemanasan keringnya, cara ini kurang efektif apabila temperatur kurang tinggi. Efektivitasnya itu pada temperatur antara 160 derajat sampai dengan 180. Jadi untuk metode pemanasan sterilisasi kalau kurang dari 160 sampai 180 itu percuma. Ya, jadi kumannya itu tidak akan mati walaupun kamu melakukan sterilisasi berjam-jam, tapi kalau suhunya di bawah rata-rata itu kumannya tidak akan mati. Ya, jadi proses sterilisasinya itu caranya memerlukan kurang lebih 1 jam. Temperaturnya sesuai dengan yang saya berikan di atas. Untuk metode incinerationnya, pembakaran langsung, itu ada alat-alat platina. Krom yang akan disterilkan dapat dilakukan melalui pembakaran secara langsung pada nyala lampu bunsen sehingga mencapai merah padam. Ya, jadi lampunya itu memiliki fungsi. Jadi kalau untuk proses misalkan tempat yang memiliki proses sterilisasi seperti ini, lampunya itu padam warna merah. Jadi berarti tandanya itu sudah dilakukan pensterilisasian. Jadi keuntungannya ini sebenarnya untuk mikroorganismenya itu sebenarnya hancur semua. Ya, aja ada tandanya, ada lampu merahnya. Kemudian untuk metode penyaringan, mikroorganisme yang ada tempat berada pada material, sedangkan penyaringan hanya memisahkan mikroorganisme dan juga dari material. Jadi hanya menyisakan saja, bukan berarti harus 100% tanpa kuman. Jadi biasanya kadang akan kembali lagi pada proses sterilan tersebut, kan ada jangka waktunya ya. Kemudian menggunakan gas EO, ada peralatan khusus membuat biayanya. Jadi ini menggunakan alat seperti ini itu juga biayanya mahal ya, jarang sekali digunakan pada rumah sakit. Jadi hasil yang diperoleh itu juga sebenarnya itu sangat baik ya, cuma harganya mahal sekali ya, hanya rumah sakit tertentu yang menggunakan teknik seperti ini. Untuk
Desinfeksi itu adalah proses pengurangan jumlah kuman. Nah, jadi mikroorganisme. Jadi desinfeksi ini banyak digunakan pada bidang kesehatan, mikrobiologi dan juga pengolahan makanan. Nah, untuk prinsip desinfeksinya hampir sama dengan sterilisasi, hanya saja tidak beberapa lama. Jadi untuk bahan yang digunakan, jadi proses desinfeksi itu disebut desinfektan. Contohnya dari alkohol, reservoir larutan saffron dan juga alkohol 70%. Ya, alkohol itu sebenarnya ada yang 90%, bukan hanya 70% saja, tergantung kadarnya. Terus kemudian hasil dari proses desinfeksi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama bebas organik. Ya, terus kemudian tipe dan juga tingkat kontaminasinya mikroba dan juga pembersihan dekontaminasi benda tersebut. Nah, keempat, konsentrasi desinfektan waktu paparan. Jadi untuk struktur fisik benda dan juga suhu pH dari proses desinfeksi. Jadi pH-nya itu harus seimbang, ya tidak boleh turun, tidak boleh naik. Kemudian dari tujuan dari proses dekontaminasi itu sendiri adalah mencegah penyebaran infeksi melalui peralatan pasien atau permukaan lingkungan. Nah, jadi tujuan pencegahan penyebaran infeksi secara tidak langsung untuk menghindari atau tidak mudah menularkan yang namanya infeksi nosokomial, ya. Terus kemudian yang kedua, untuk membuang kotoran yang tampak. Nah, itu dekontaminasi. Terus untuk membuang kotoran-kotoran yang tidak tampak, yaitu seperti mikroorganisme. Jadi hanya bisa tampak dilihat menggunakan mikroskop. Nah, untuk melindungi personal juga pada pasien. Nah, untuk beberapa cara yang sering dilakukan, yang pertama ini ada cara aseptis. Yang kedua, membungkus sterilan dengan pembungkus yang berlapis. Menjaga kondisi penyimpanan sterilan biasanya dilakukan di ruangan dengan mengkondisikan ruangan sesuai dengan ketentuannya. Jadi untuk aseptik ya atau asepsis ya, jadi tidak ada patogennya dalam suatu daerah tertentu. Jadi sebenarnya ada dua macam aseptik. Yang pertama aseptik medis. Teknik bersih termasuk prosedur yang digunakan untuk mencegah penyebaran mikroorganisme. Contohnya seperti cuci tangan, mengganti linen, tempat tidur dan menggunakan cangkir obat. Jadi walaupun kita menggunakan teknik cuci tangan dengan teknik aseptik, menggunakan sabun cair atau menggunakan hand sanitizer, itu sebenarnya belum 100% membunuh kuman, cuma kita kan secara tidak langsung mengurangi perkembangbiakan mikroorganisme yang lengket pada tangan kita. Nah, seperti itu. Nah, untuk aseptik bedah ini contohnya teknik sterilisasinya itu termasuk prosedur yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme ya dari benda. Jadi prinsip-prinsip tindakannya itu seperti jangan sesekali membelakangi tempat steril. Ya, jadi sterilnya itu kalau apalagi di ruang OK, ya misalkan kamu besok bekerja di suatu lingkup rumah sakit, apalagi dinasnya di ruang OK ya, ruang operasi, itu tangan kita di belakang. Jangan di depan badan kita, di belakang, kayak orang santai-santai gitu, dan tidak boleh bergerak. Dan utamakan alat steril ada di depan kita. Jangan kita membelakangi atau tidak boleh membelakangi ya, karena itu risiko terjadinya kontaminasi dengan mikroorganisme. Terus kemudian peganglah objek steril setinggi atau pinggangan, dengan demikian objek akan terlihat jelas dan mencegah terjadinya kontaminasi di luar pengawasan. Jadi intinya itu tidak boleh seluruhnya dipegang. Jadi pegangnya itu hanya ya di pucuk-pucuknya saja, apalagi teknik seperti contoh pengambilan handscoon steril, seperti menggunakan korentang, alat-alat medis yang sudah disterilkan ya. Kemudian dari antiseptik itu adalah suatu zat atau dari bahan yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri secara selektif. Nah, tujuannya memusnahkan semua kuman-kuman patogen, tetapi spora dan juga virus itu mempunyai daya tahan yang sangat kuat. Jadi tetap hidup ya. Kita kalau walaupun teknik antiseptik, namun kita mengurangi perkembangbiakan bakteri pada luka, misalkan bekas luka ya. Jadi bekas luka itu kan kita
misalkan luka jatuh ya, kita pada lutut itu mengalami perlukaan, terus kemudian kita menggunakan teknik antiseptik dengan pemberian obat antiseptik seperti contohnya obat merah dan juga obat betadine ya. Jadi itu hanya membersihkan saja, jadi tidak 100% juga membunuh kuman. Nah, tapi membantu proses penyembuhan, mengangkat jaringan supaya luka lekas kering ya. Nah, ini ada tugas ya dari saya, nanti tugas kelompok dibahas minggu berikutnya ya. Demikian materi dari saya, jika kurang paham silakan bertanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.